Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Kehidupan Terasa Mengering. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sumber segala kekuatan dan pengharapan. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa terbebani oleh berbagai persoalan hidup. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu ada di sisi kami, siap untuk menguatkan dan menghibur kami. Tolonglah kami untuk melepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan, dan untuk menggantinya dengan iman yang teguh kepadamu. Biarlah Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat menemukan damai dan sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa hidup ini bagai di padang gurun yang tandus, di mana semangat seakan-akan mengering dan harapan mulai menjadi sirna. Ketika badai kehidupan menerpa dan masalah silih berganti datang, kita seringkali merasa lelah dan menjadi putus asa. Dalam momen-momen seperti inilah kita merindukan suatu oase kehidupan di tengah padang gurun, sumber air segar yang dapat menghidupkan kembali jiwa yang haus. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk merenungkan tema ketika kehidupan terasa mengering, menemukan sumber air hidup. Kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman sulit yang kerap kita hadapi dan bagaimana Allah senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, harapan, dan penghiburan. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Saudaraku, ayat ini melukiskan sebuah gambaran yang sangat kuat tentang kuasa Allah yang dapat mengubah segala sesuatu. Padang gurun yang identik dengan kekeringan dan kehidupan yang sulit diubah menjadi kolam air yang menyegarkan. Tanah yang kering dan tandus diubah menjadi sumber mata air yang memancarkan suatu kehidupan. Dalam konteks kehidupan spiritual kita, ayat ini dapat kita maknai sebagai transformasi spiritual. Yang pertama, dari kegelapan menuju terang. Sama seperti padang gurun yang gelap dan sunyi, kita seringkali merasa hidup dalam kegelapan dan kesepian. Namun Allah berjanji untuk membawa kita keluar dari kegelapan dan membawa kita ke dalam terangnya yang menakjubkan. Yang kedua, dari kekeringan menuju kehidupan penuh berkat. Ketika kita merasa hati kita kering dan merasa hampa, Allah dapat mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga hidup kita kembali segar dan berbuah berkat bagi hidup kita. Kekeringan rohani adalah kondisi di mana kita merasa jauh dari Tuhan, kehilangan semangat, dan tidak merasakan
kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Namun di tengah kekeringan rohani yang kita alami, Allah menawarkan janji yang indah. Ia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita seperti hujan yang menyegarkan tanah yang kering. Ketika kita merasa hati kita kering dan hampa, ingatlah bahwa Allah selalu siap untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hidup kita. Di saat kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita akan mengalami suatu transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah dan kita akan menjadi saksi kasih Allah bagi orang lain. Yang ketiga, dari kematian menuju kehidupan sukacita. Allah sanggup mengubah hidup kita yang mati secara rohani menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Menjadi seorang Kristen adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Kita akan terus bertumbuh dalam iman dan mengalami pembaruan dari hari lepas hari. Proses ini melibatkan waktu, melibatkan usaha, dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sukacita yang kita terima dalam Kristus bukanlah sukacita duniawi yang sifatnya sementara. Ini adalah sukacita yang berasal dari Allah dan sifatnya adalah abadi. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berada dalam situasi buruk dan seperti tidak ada jalan keluar, umumnya orang akan mudah sekali menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi frustasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Mereka berkata, tidak mungkin sakitku disembuhkan. Tidak mungkin hidupku dipulihkan. Tidak mungkinlah aku berhasil. Memang sudah nasib seperti ini. Ketahuilah saudaraku, keberhasilan atau kegagalan bukanlah nasib, tetapi merupakan dampak dari respon kita terhadap situasi atau masalah yang sedang terjadi. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah mengalami masalah, melainkan orang yang mampu menangkap setiap kesulitan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih keberhasilan dalam pimpinan Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah dijadikan alasan untuk kita menjadi menyerah, tetapi jadikanlah alasan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Menyerah itu berbeda dengan berserah, saudaraku. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan menjadi berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh pada kehendak-Nya. Orang yang berserah senantiasa memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan yang membuat kita ingin menyerah. Kekecewaan, kegagalan, dan penderitaan dapat menggoyahkan iman kita dan membuat kita meragukan kasih Tuhan. Namun di tengah segala keterbatasan dan ketidakpastian ini, Alkitab memberikan kita sebuah kebenaran yang menjanjikan.
hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini mengajak kita untuk tidak berfokus pada apa yang kita lihat saat ini, tetapi untuk meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan yang memberi pengharapan. Apa yang dimaksud dengan berserah? Seringkali kita salah mengartikan berserah sebagai tindakan diam saja, pasif, atau menyerah pada keadaan, atau bahkan akhirnya menjadi kalah. Padahal berserah pada Tuhan justru berarti secara aktif kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dengan penuh kepercayaan. Ini adalah tindakan aktif yang melibatkan penyerahan kehendak, penyerahan pikiran dan hati kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berserah, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa Dia memiliki rencana yang sempurna bagi kita, bahkan ketika kita tidak dapat memahaminya sekalipun. Berserah juga berarti memilih untuk mempercayai janji-janji Tuhan, sekalipun keadaan di sekitar kita tampaknya tidak ada harapan, bahkan terkesan suram. Mengapa kita harus berserah? Karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kita, memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Tuhan memiliki rencana yang sempurna atas hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Ketika kita berserah, kita membuka diri untuk menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Melalui iman, ini adalah dasar dari hidup kita. Dengan percaya pada Tuhan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kemenangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu maha sanggup. Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagi orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan suatu awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Inti dari pesan ini adalah bahwa masalah atau kesulitan hidup bukanlah tanda kegagalan atau akhir dari segalanya. Sebaliknya, hal-hal sulit ini dipandang sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Keyakinan ini memberikan harapan di tengah kesulitan. Meskipun sedang mengalami masalah, orang percaya tetap memiliki pengharapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik di masa depan yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Engkau dapat mengubah padang gurun yang tandus menjadi oasis yang subur. Engkau dapat mengubah hati yang kering dan gersang menjadi hati yang penuh dengan kasih dan hidup. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam hidup kami, seringkali kami merasa seperti berada di padang gurun. Kehidupan terasa kering, terasa hampa dan penuh tantangan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, siap untuk mentransformasi situasi bagi kami. Tuhan Allah Bapa,
Kami mohon agar Engkau mentransformasi kehidupan kami. Ubahlah segala kekeringan dalam hati kami menjadi sumber air hidup yang segar. Isilah kekosongan kami dengan Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ketika kita merasa putus asa dan kehilangan harapan, ingatlah bahwa Allah dapat mengubah segala sesuatu. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, penyembahan, pujian, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya. Dengan demikian, kita akan mengalami sendiri kuasa Allah yang mengubah hidup kita semakin berkenan dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih
jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.